Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas dua pertandingan sekaligus, yakni pertandingan antara Leeds United versus Chelsea yang berakhir dengan skor imbang 0-0 dan juga pertandingan antara Fulham versus Manchester City yang dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 0-3. Luar biasa ya teman-teman, City bisa menang dua kali berturut-turut setelah mereka sebelumnya kalah lawan MU. Artinya tim ini punya pemain-pemain dengan mental yang kuat, ya istilahnya mental baja. Karena setelah kalah ternyata mereka bisa cepat bounce back dan meraih dua kemenangan beruntun yang sekarang membuat mereka selisih poinnya sudah cukup jauh dengan Manchester United. Kalau saya perhatikan nih, saat ini kan City berada di peringkat nomor 1 untuk sementara. Poin yang sudah mereka peroleh adalah 71 poin. Sedangkan MU di peringkat nomor 2 untuk sementara baru mengoleksi 54 poin. Artinya selisih poin di antara kedua tim ini adalah 17 poin. Betul, MU masih menyimpan dua pertandingan di tangan karena City sudah main lebih banyak. Tapi juga bukan game-game yang mudah bagi Manchester United. Salah satunya adalah lawan West Ham, di mana kita ketahui juga West Ham punya peluang untuk masuk ke top 4 position jika mereka bisa menang lawan MU di pertandingan nanti. Jadi it's all to fight for bagi Manchester United. Artinya MU perlu menang jika mereka ingin menipiskan selisih poin dengan Manchester City. Tapi perhitungannya teman-teman, jika saja MU bisa menang 2 game mereka, tetap saja perbedaan poinnya adalah belasan 11 ya, kecuali nanti City kalah di next match. Tapi terlihat kan City sulit dikalahkan ya, MU bisa menang karena memang MU mencegah para pemain City untuk bermain kreatif di lini tengah. Tapi di game lawan Fulham, Guardiola melakukan beberapa perubahan yang membuat City mengandalkan serangan dari kedua sektor sayap, terutama dari kedua wingback mereka. Nah sekarang ya, langsung saja saya ingin membahas pertandingan antara Fulham versus Manchester City. Kita tahu Fulham untuk saat ini nih teman-teman berada di zona degradasi, peringkat nomor 18 untuk sementara. Tim-tim yang biasa berada di zona degradasi dan memasuki putaran kedua di kompetisi masing-masing negara ya akan bermain all out menjelang musim berakhir karena mereka ingin survive di kompetisi kasta tertinggi. Jadi Fulham juga bermain menyerang di game ini dan itu yang sebetulnya diinginkan oleh Manchester City karena dengan bermain menyerang para pemain City juga bisa membuka pertahanan dari Fulham dan mencoba untuk mencetak gol. So Fulham has to go all out, right? Because for Fulham ini adalah pertandingan yang sangat krusial bagi mereka setelah sebelumnya mereka bisa menang lawan Liverpool. Ya, walaupun form Liverpool lagi gak bagus kan di kandang, but still kemenangan adalah kemenangan. Nah, City melakukan beberapa variasi serangan di pertandingan ini dan itu bisa dilakukan karena Pep Guardiola merubah formasi dan juga Pep Guardiola menurunkan beberapa pemain yang jarang ia turunkan sebetulnya. Oke, di center back ternyata 3 center back, Laporte, Diaz, Stones, penjaga gawang seperti biasa Ederson. Setelah pertandingan lawan Fulham berarti Ederson sudah mencatat total 16 clean sheet di English Premier League. Di tengah nih ya, Cancelo, Silva, Rodri, Benjamin, berarti ada 4 pemain di tengah. Benjamin Mendy dan juga Cancelo adalah wingback yang istilahnya menggantung. Jadi mereka menyerang tapi kemudian perlu bertahan juga. Gabriel Jesus, Sergio Aguero ya tampil kali ini. Ferran Torres, kita tahu Sergio Aguero jarang tampil bagi City karena yang pertama ya sering cedera, yang kedua juga kita tahu ada beberapa pemain City lainnya yang perform. Dan di bangku cadangan teman-teman, coba lihat. Begitu banyak pemain-pemain inti dari City yang berada di bangku cadangan. De Bruyne, Gundogan, dan Mahrez yang biasa juga dirotasi posisinya. Phil Foden juga, Kyle Walker juga. Zinchenko yang dalam beberapa pertandingan terakhir dipercaya oleh Pep Guardiola juga berada di bangku cadangan. Bagi Fulham memang kita tidak begitu familiar dengan para pemainnya, kecuali Areola, ini adalah penjaga gawang yang bisa diandalkan lah ya. Pernah bermain di PSG dan juga di Real Madrid. Tete, Anderson, and then Aina, Harrison Reed, Ruben Loftus-Cheek, Cavallero, and then Lookman, ya, dan juga kita lihat Mario Lemina. Ya, jalannya pertandingan terlihat bahwa para pemain Fulham ingin segera mencetak gol di menit-menit awal. Memang mereka menyerang teman-teman, tapi coba perhatikan. Para pemain City terus-menerus bisa menghalau serangan demi serangan yang mereka bangun. Sebaliknya pada saat para pemain City membangun serangan, mereka bisa membuka pertahanan dari Fulham.
Bagaimana caranya City bisa membuka pertahanan dari Fulham? Karena setelah menyerang, kita bisa melihat para pemain Fulham cepat-cepat tuh kembali ke posisi masing-masing kan untuk mencegah para pemain City melakukan counter. Tapi para pemain City di pertandingan ini bisa menciptakan gol tanpa perlu terlalu sering atau terlalu banyak melakukan counter attack. Ya karena mereka mengandalkan dua wingback untuk menekan dan kemudian para penyerang mereka bergerak terus. Ini akan menyulitkan para pemain Fulham untuk berkonsentrasi dalam urusan memonitor pergerakan para pemain City. Dan itu yang terjadi teman-teman. Kita lihat bahwa peluang pertama yang diciptakan oleh City adalah through pass dari Cancelo. Ferran Torres seharusnya mencetak gol, tapi Areola memang ini adalah penjaga gawang bagus. Ia bisa tepis peluang tersebut dari Ferran Torres. Kemudian Bernardo Silva dengan gerak-gerik individunya juga hampir mencetak gol. Aguero juga hampir mencetak gol, tapi para pemain City tidak menyerah. Akhirnya di babak kedua, setelah babak pertama berakhir dengan 0-0, ada peluang dari set piece yang bisa dimanfaatkan oleh Stones. Nah, siapa yang mengirimkan umpan? Cancelo. Kenapa City mendapatkan free kick? Karena itu dia, peran para penyerang City ini luar biasa. Mereka tidak pernah diam. Mereka terus bergerak. Jesus kan yang coba melakukan pergerakan, ada tackling dari Anderson tapi terkena hands itu dari Anderson sehingga free kick, and Stones can finish that opportunity to score. City harus terus menyerang. Fulham menyerang terus sih, tapi mereka menyerang dengan terus-menerus melakukan serangan dari kedua sektor flank. Justru di sanalah kekuatan City karena mereka menempatkan dua wingback yang tadi saya jelaskan istilahnya menggantung, cepat kembali ke belakang juga untuk bertahan. And City can score their second goal dari Gabriel Jesus kan, karena memang ada kesalahan lah dari para pemain Fulham melakukan passing. Saya kira itu bola pantulan dari Cavaleiro ya. Dan sepertinya Anderson juga tuh yang mencoba untuk memberikan umpan kembali ke Cavaleiro, tapi kita lihat justru bola deflected ke arah Jesus dan Jesus tentu tidak akan menyia-nyiakan peluang tersebut. And then the third goal, kita lihat sebuah serangan cepat yang dibangun City, bola diberikan ke Torres dan Torres jelas dilanggar kita lihat, dan sehingga wasit memberikan penalti dan Aguero bisa menyelesaikan penalti tersebut dengan mencetak gol pertamanya musim ini. Jadi kemenangan dari City adalah berkat para pemain mereka yang berada di lini serang bermain proaktif, ya, bergerak terus, shifting position terus, ditambah juga dengan para pemain yang berada di wingback untuk terus menyerang dan kemudian cepat-cepat kembali untuk mengawal lini pertahanan. Ada beberapa kali block shot dilakukan Mendy, ada beberapa kali halauan yang juga dilakukan oleh Cancelo. Jadi kita bisa melihat lagi bahwa kekuatan City berada di sistem permainan mereka. Dan Pep Guardiola merevisi sedikit permainan City agar juga mereka bisa melakukan serangan dengan bervariatif. Artinya tidak hanya mengandalkan serangan dari tengah. Itu yang bisa dipatahkan oleh para pemain Manchester United kan. Nah, jadi artinya kemenangan dari City ini tentu merupakan boost, ya, modal bagi mereka, di mana dalam beberapa pertandingan selanjutnya jika mereka bisa meraih kemenangan dan MU ternyata kalah, ya sudah pasti dong ya gelar juara ke City. Dan saya tetap konsisten bahwa 95% City sudah menjadi juara, tinggal 5%. Nah 5% ini mereka harus hati-hati, 5% juga besar loh teman-teman ya.